Tidak ada banyak waktu tersisa untuk pemikiran murni timur. Ratusan ribu menggigil telah dibesarkan oleh kalajengking oriental murni, dan sekarang mereka telah tersebar, dan bahkan sebagian besar telah tenggelam. Ada banyak pilek di mana-mana, asalkan Anda tinggal di udara sebentar, ada puluhan jalan, dan bahkan ratusan siulan dingin. Terlepas dari kecurigaan di hatinya, pertama-tama lepaskan Luo Zeng dan katakan. Sepenuhnya. Sisi murni timur mendekati Luo Zeng dan tangannya tiba-tiba muncul. Napas hitam dan putih seperti dua naga asli, berputar keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi semburan air menuju Luo Zeng Yong. Toran ini mencakup berbagai macam. Bahkan jika Luo Zeng membaca ingatan akan ingatan timur, dia tahu pikirannya terlebih dahulu, tetapi kecepatannya tidak bisa menyingkirkan toran ini sebelumnya. Oh, melihat semburan deras ini, wajah Luo Zeng juga sedikit tenggelam. Hei! Pada saat yang sama ketika dia dengan cepat mundur, pedangnya sudah ada di tangannya, dan matanya penuh kedinginan dan kemuliaan. Energi jalan. Hei! Sekarang Luo Zeng menghadapi timur murni, dan hanya bisa putus asa. Sangat disayangkan bahwa dia tidak bisa berubah menjadi dewa ribuan kaki pendingin itu merinding ke segala arah. Jika mereka menjadi raksasa, mereka tidak akan terhindar, dan mereka akan segera dibekukan menjadi patung es besar. Tapi pedangnya tidak keluar, dan tiba-tiba sosok langsing diturunkan dari atas, menghalangi dia di depannya. Wanita ini akhirnya menyingkirkan serangan dingin itu. Melihat bahwa Luo Zeng dalam bahaya, dia tidak ragu sama sekali. Kekuatan dari rasa takut asli pada telapak tangannya dengan cepat mengembun dan berubah menjadi pedang panjang. Hancur. Mata wanita itu bulat dan energi dari pedang panjang itu melonjak dengan liar. Pedang panjang ini seperti sepotong batu di jantung sungai, memisahkan aliran deras yin dan yang. Orang-orangku, apakah kamu ingin membunuh? Wanita itu berdiri di belakang pedang panjang berwarna coklat dan berkata kepada orang timur yang murni. Wajah murni timur sedikit tenggelam, dan pukulan yang pasti akan dikalahkan oleh wanita ini hancur. Saat dia berencana untuk menembak lagi, ada kekacauan yin dan yang dalam di dasar. Hei! Semburan yin dan yang mengalir ke arahnya, dan itu adalah replika kalajengking oriental murni. Kekuatan replika ini tidak berbeda dengan kalajengking oriental murni. Replika sepenuhnya berkomitmen, dan murni timur Jun juga harus menghadapinya. Kecoa murni oriental hanya dapat menembak toren yin dan yang. Pada kesempatan dua perkelahian, pengemis murni oriental, wanita itu berkata kepada Luo Zeng, ayo pergi. Hei! Kemudian tangan Luo Zeng berjongkok oleh wanita itu dan menukik ke bawah. Ketika dia menurunkan Luo Zeng, ada 6 atau 7 replika orang-orang kudus yang berkeliaran untuk mengawal mereka. Rambut hitam panjang wanita itu menjerit dan menari, dan dia bergerak-gerak di wajah Luo Zeng. Luo Zeng selalu memperlakukan wanita ini sebagai objek kekerasan yang kejam, tapi kali ini dia dijaga di belakangnya, dan hatinya juga tergerak. Sepertinya darah saya sendiri sangat penting baginya. Semua orang di dasar gunung es mengulangi 2 hal, menghindari kedinginan dan menghancurkan kedinginan itu. Tubuh dingin ini rapuh, tetapi kedinginan itu sangat mematikan, jadi sangat sulit untuk berurusan dengan. Hei! Pedang tajam melintas, dan 7 atau 8 kedinginan tiba-tiba terbelah menjadi 2. Setelah kematian Hua Tian, dia menghantam dinding gua dan langsung menghindari 3 pilek yang menimpanya. Pada saat ini, dia melihat bahwa wanita itu dan Luo Zeng bergegas dari atas ke bawah. Situasi mereka berdua tanpa disadari mata Luo Zeng dan Hua Tianming hanya sedikit konvergen, dan tidak ada komunikasi lainnya. Di bawah kekacauan seperti itu, ada banyak orang yang mati dalam kedinginan itu. Salah satu patung-patung es jatuh di atas sarang dan hancur berantakan. Bodoh membiarkan mereka memecahkan sarang dan tidak membunuh begitu banyak orang. Wajah wanita itu menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Menurut pemikirannya, itu adalah untuk mendorong timur untuk menghancurkan mereka murni untuk memecahkan sarang dan memasuki sarang pertama. Dia kemudian memimpin salinan tubuh suci dan kemudian masuk, tetapi pure timur Sa membawa sebagian besar kedinginan pada saat-saat kritis. Menyebabkan semua orang jatuh ke perkelahian. Wanita itu berkata bahwa dia tiba-tiba meraih sarang. Hei! Sarang madu, besar ini merobek retakan lebih dari 10 kaki. Wanita itu segera berkata, hawa dingin di sini akan terlahir kembali. Jika kamu mau bertarung di sini, semua orang akan mati di sini. Jika kamu tidak ingin mati, kamu bisa ikut denganku. Suara seorang wanita tidak besar, tetapi semua orang mendengarnya dengan jelas. Orang bijak, orang-orang suci kudus dan penyempurnaan agung para dewa sejati memandang rendah situasi, dan seperti yang dikatakan, di dalam kisi heksagonal, kedinginan dengan cepat mengembun dan terbang keluar dari kota-kota. Tidak heran, aku mengatakan bahwa ada jutaan kedinginan di distrik ini, mengapa kamu membunuh mereka? Benda-benda ini bisa dilahirkan kembali. Meskipun ada jutaan cabai, para santai yang dapat hadir, kekuatan Yaseng tidak lemah. Jika kedinginan ini berkumpul secara intensif, ribuan pembunuhan akan terbunuh dalam satu pukulan, dan bahkan puluhan ribu kedinginan tidak akan diucapkan. Selanjutnya, tetapi mereka telah membunuh begitu banyak kedinginan, dan jumlahnya memang tidak selalu kecil. Wanita itu mengatakan bahwa replika orang-orang kudus masing-masing melakukan trik mereka sendiri dan terbang turun. Bahkan salinan kalajengking oriental murni keluar dari pertempuran, melengkungkan tangannya ke arah timur murni timur, dan berjalan. Kami masuk, kata wanita itu, dan kemudian Luo Zeng mengebor celah. Replika orang-orang kudus dekat di belakang. Chen Huangyijian secara alami tidak akan tinggal di sana. Ketika Luo Zeng diseret oleh seorang wanita, dia juga bergegas turun. Orang-orang dari aliansi Giants masih bergerak di antara hawa dingin, tetapi kebanyakan orang telah berhenti membunuh hawa dingin, dan mata mereka berkumpul di timur murni. Sebenarnya, ide banyak orang adalah meninggalkan tempat hantu ini. Ada terlalu banyak orang mati. Orang bijak itu sudah mati, kebesaran Allah yang benar juga sudah mati,
dan orang suci itu telah banyak jatuh. Sulit untuk menyingkirkan wanita itu sekarang dan kembali. Hantu itu tahu bahwa ada sesuatu di dalam sarang ini. Jika tidak dilakukan, para raksasa akan sepenuhnya dimusnahkan di sini. Bukan apa-apa untuk membunuh orang-orang kudus. Tidak akan butuh waktu lama bagi mereka untuk dilahirkan kembali. Ya Seng, penyempurnaan yang hebat sudah mati, tetapi tidak ada kesempatan untuk memulai dari awal. Kami akan turun juga. Kecoa murni oriental itu sedikit tenggelam dan berkata, menurut wanita itu, tumbuh iblis sejati seharusnya ada di dalam sarang ini. Ketika sampai pada langkah ini, ia bahkan cenderung menyerah. Ketika Anda mendengar kemurnian dari timur, orang lain tentu saja kecewa, tetapi mereka hanya dapat mengikuti celah dan masuk, setidaknya untuk sementara waktu menghindari kedinginan ini.